undangan serta jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sebentar, dunia persinggahan sementara, dan akhirat adalah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Semoga Allah mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjaga iman dan takwa kita hingga di ujung kehidupan kita untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah sejenak kita alihkan pandangan dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan manaqib waliullah wali kutub Syekh Muhammad As-Samad Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri Al-Quraisy yang akan disampaikan Allah yang kami muliakan Ustazah Hajah Nur Hasanah. Kepada beliau waktu kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa minnanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-andulizzahira amma ba'du. Yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan Ayahanda Al-Habib Habib Idrus Al-Habasyi sekeluargaan bersama anak cucu minantu, dan yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan pula Ummi kita, pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa, Ibu kita Syarifah Rini atau Syarifah Khairunisa Al-Habasyi. Semoga beliau, ayah beliau, keluarga, suami dan anak cucu daripada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu syaraif, ayahanda kita habaib, sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat mereka, hajat dunia, hajat akhiratnya. Dengan panjangnya umur para anak cucu Rasulullah ini kita mendapat barakah yang banyak. Amin ya rabbal. Insyaallah kabul aja hajat mereka. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia rahimakumullah, yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis, yaitu majelis yang teramat mulia, majelis dalam rangka haulnya seorang juriyah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Siap ibu-ibu mendengarkannya? Siap mengambil hikmahnya? Siap. Alhamdulillah. Arti manaqib. Apa arti manaqib, mau tahu? Manaqib asal kata daripada manqibah. Apabila kita membaca manaqib Sayyid Muhammad Saman, berarti kita akan bercerita, akan membaca kisah mulia tentang keutamaan wali Allah, seorang wali kutub, pemimpin para wali di negeri Madinah, yang lahir pada tahun 1132 sesudah hijrah Nabi di Madinah, wafat di Madinah pada tahun 1189 Hijriah. Bila kita hitung, berarti umur beliau 57 tahun. Adakah ibu-ibu yang berumur 57 tahun? Banyak. Alhamdulillah.
Allah, zidna wa la tanqusna ya Allah. Tambahkan selalu umur kami, jangan dikurangi. Tambahkan berkahnya, tambahkan bagi kami kebaikan, keselamatan dunia akhirat, dapat mengikuti jejak langkahnya para wali, wabil khusus as-sayyid Muhammad Saman al-Madani, terutama yang dipesankan oleh kakek beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertahan kabulan aja, insyaallah. Karena Nabi kita berpesan, tawassalu bi wa bi ahli baiti. Siapa-siapa yang mempunyai hajat belum jual lagi kabul. Adakah ibu-ibu bisa hajat yang belum kabul? Oh, yang di luar sana, adakah kabul yang belum kabul hajat? Andakah berataan kabul? Maka Nabi menjawab, tawassalu bi. Memohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah dengan bertawassul. Apa arti tawassul, mau tahu ibu-ibu? Kita meminta dikabulkan segala hajat-hajat yang baik dengan berkat orang yang dicintai. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Aku telah melebarkan, aku telah mengembangkan sayapku, ya malaikat Jibril. Waktu Nabi kita Isra Mi'raj, wahai Rasulullah, aku telah mengembangkan 600 sayap. Aku ingin mencari manusia yang paling dicintai Allah. Ternyata tiada lain adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila tiba hari kiamat tiada seorang pun yang diperkenankan membuka pintu surga kecuali yang lebih awal adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarga beliau. Siapakah keluarga Nabi Muhammad, mau tahu ibu-ibu? Dari keturunan putri beliau Fatimah Zahra al-Batul bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa dinamakan karamallahu wajhah? Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dari keturunan dua hamba Allah yang mulia ini, kita sudah sering kenal, dialah saya As'af, yakni dua orang syarifain, Sayyidina Hasan wal Husain. Hasanaini, Sayyidina Hasan wal Husain. Dari keturunan nomor dua Sayyidina Hasan wal Husain, pemimpin pemuda di surga, maka lahirlah anak cucu beliau. Mereka lah yang dinamakan para habaib dan para syarah. Di antara keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencapai makam kewalian yang sempurna dari sekian banyak, salah satunya adalah As-Sayyid Syekh Muhammad Saman al-Madani. Beliau adalah seorang pemimpin para wali Allah seluruh dunia. Sayyid Syekh Muhammad Saman ini bersangatan alim. Nah, tolong perhatikan ibu-ibu, tidak akan seseorang itu diangkat menjadi kekasih Allah kecuali alim yang sempurna. Mudah-mudahan diri kita, anak cucu kita mau juga jadi orang alim. Tanda orang yang dicintai Allah, kekasih Allah itu pasti alim. Bersangatan Syekh Saman al-Madani ini alim, pakar dalam bidang ilmu fiqih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Beliau adalah orang yang mapan dalam segala bidang ilmu agama, sehingga tiada seorang pun yang dapat menyaingi kehebatan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada Sayyid Syekh Muhammad Saman al-Madani. Janganlah kalian, kata beliau, mungkir kada percaya dengan kewalian yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Sungguh aku diangkat oleh Allah menjadi waliullah selagi aku berada di dalam kandungan perut ibuku. Subhanallah. Dan aku, kata beliau, dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak dijadikan bala buat mereka.
Ibu-ibu, mencintai para wali Allah ini hukumnya wajib fardu ain. Apabila kita punya anak, mesti kita kenalkan tentang wali-wali Allah. Bawa mereka ke majelis taklim, bawa mereka ke majelis para wali, supaya mereka nanti apabila sudah besar akan memuliakan dan mencintainya dan mengikutinya. Amin ya Rabbal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah dan meminta. Apa doa Nabi? Kita boleh ke Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin ya Rabbal. Ya Allah, cintakan hatiku kepadamu. Cintakan hatiku kepada orang-orang yang mencintaimu. Siapa yang mencintai Allah? Para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, was-siddiqin, was-shalihin. Cinta Nabi kita ini, mintalah Allah supaya hati kita ini cinta takzim kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi kita sampai berdoa sedemikian rupa? Supaya kita menghafal doa ini juga. Bila saurangan baca doanya nangka ini, iring ulun, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, cintakan hatiku kepadamu dengan kecintaan di atas segalanya. Cintakan hatiku kepada orang-orang yang mencintaimu. Cintakan hatiku kepada seluruh amalan-amalan yang mendatangkan cintamu ya Allah kepada diriku. Nah, kenapa kita disuruh mencintai para wali Allah, mencintai daripada anak cucu Rasulullah? Wabil khusus kita sering juga baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menurunkan ilmunya, silsilah ilmunya dan amaliyahnya sampai kepada para wali daripada kalangan para sufi sampai kepada sesaman Al-Madani. Di antara juga Habib Abdullah Al-Haddad. Di antaranya banyaklah para wali di Tarin, di Siwon, di Hadramaut, bahkan juga di Indonesia, di Mesir, Makkah, Madinah. Alhamdulillah. As-Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Madani berpesan, cintailah kata beliau para wali-wali Allah, muliakanlah para alim ulama, sebab mereka itu adalah gudangnya, sumbernya ilmu Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya beliau berpesan bahwasanya para wali Allah itu wa'lam annal waliya raihanatullah. Ketahuilah wahai segala muridku, wahai saudaraku, sesungguhnya para wali Allah itu bagaikan bunga yang sangat wangi fi ardihi, di permukaan bumi. Ya summuhal mu'minun, orang-orang mukmin yang dikehendaki akan menjadi pencinta mereka, mereka itulah ahli surga. Karena Nabi kita bersabda, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Cintakah pian lawan Rasulullah? Cintakah kepada zuriyahnya Nabi Muhammad? Cintakah kepada anak cucunya Rasulullah? Cintakah ibu-ibu kepada sesaman Al-Madani? Alhamdulillah. Walau kita kada beisi ini, kada beisi itu, walau kita dihina orang, walau kita hidup dalam keadaan nangka ini nangka itu, tapi hati kita cinta kepada para wali, kitalah yang berhak masuk surga. Amin ya Rabbal. Walau sugih, walau banyak duit, walau tenar dan lain sebagainya, apabila di hatinya tidak ada cinta kepada para wali Allah, itulah manusia yang paling merugi. Jadi apabila sudah Allah meletakkan cinta di dalam hati kita kepada para wali Allah, apalagi dari kalangan zuriatnya Nabi Muhammad SAW, kita kada boleh lagi sedih. Akurkan?
Adakah yang sakit hati di sini angkat tangan? Ada. Senang semua? Di mana-mana hatiku senang. Amin. Janjilah jangan bersakit hati. Ulun ibu aja dapat musibah aja jakanya batu mandangar ya tuh batu menangis itu istilah pian aja. Tidaklah seseorang apabila Allah menimpakan musibah pada hartanya, pada dirinya, pada anak-anaknya, pada keluarganya, lalu hatinya ridho. Ridho kah ibu-ibu semua? Lalu hatinya senang menerima takdir Allah. Karena Allah itu Khalik pencipta kita. Kita diciptakan oleh Allah. Tugas hidup kita ridho dengan qada dan qadar Allah. Mau? Senang dan senang. Apabila dia aku timpakan ojek Allah musibah pada dirinya kah, pada hartanya kah, pada anaknya kah, pada keluarganya, lalu dia ridho menerima ketentuan takdir tadi, maka aku ujak Allah Ta'ala memilih orang itu menjadi kekasihku. Mau jadi kekasih Allah ibu-ibu? Ingatlah bila dapat musibah jangan bergantung di pohon lombok. Jangan tajun ke sumur karing, ampun. Awas kena bila Muhammad. Ingat kan? Apabila iza aradallahu abdan khairan, apabila Allah Jalla mencintai, hendak mencintai seorang hamba, memberikan kebaikan yang banyak, ayyasbiyahu, Allah akan memilih seseorang itu menjadi kekasihnya. Maka ujar Nabi subba alai balaan subba, maka Allah menurunkan kepada orang itu musibah yang seakan-akan membelah hatinya. Tapi apabila hatinya ridho dan ikhlas menerima ketentuan Allah, maka ujar Allah Ta'ala, aku memilih orang itu ayyasbiyahu, aku jadikan orang itu jadi kekasihku. Amin ya Rabbal. Jadi kita nih walau dapat musibah hati jangan sakit, akurkah? Hati kada boleh sedih, tapi tetap berikhtiar dan berusaha. Bahwa musibah itu tadi tidak akan ditimbahkan kepada seorang hamba kecuali dari Allah. Aku mengampuni dosanya. Mau diampuni dosa? Aku memilihnya menjadi kekasihku. Mau? Dan aku akan malu di hari kiamat membuka catatan amalnya, sehingga orang-orang yang dapat musibah dengan ridho hati menerimanya akan masuk surga tanpa dihisab. Amin. Ini kabar gembira. Kenapa kita dapat musibah bertumpang-tumpang? Karena Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab. Apabila kita mendapat nikmat, kita syukuri nikmat harta, rezeki, umur ini untuk beribadah, untuk ilmu, mencari harta yang halal, maka balasannya surga. Apabila kita mendapat yang hidup di dunia dua aja ulah, bukan dapat nikmat, pasti dapat musibah. Bila dapat musibah kita sabar dan redha, hati senang aja, karena kita ini terserah Allah Ta'ala, betul terserah Allah Ta'ala, Bu. Nah, kita hamba, kita bukan Tuhan. Kita kada mau mengatur Allah, kitalah yang menerima aturan Allah. Lalu kita sabar, kita bakal masuk surganya tanpa dihisab. Ulun wajah pusang bener, ulun telanjur berbuat dosa. Kenapa nang sudah telanjur jangan balambung, jangan bertanding, supaya kita bertobat. Nang kita nih tegawi dosa sudah nang tegawi nih, tapi jangan bercita-cita nang tegawi dosa. Lalu kita, kenapa Tuhan mentakdirkan kita tegawi dosa? Supaya kita bertobat dengan taubatan nasuha. Berapa banyak salafus saleh nang kada alhu gawiannya nang kada baik, sekalinya lalu menuntut ilmu, lalu bertobat, jadilah mereka pemimpin para wali Allah. Subhanallah. Jadi nang kita gawi dosa, kan dosa dipikirkan, kita minta ampun banyak-banyak. Amin. Tiadalah seseorang itu diangkat menjadi wali pertama alim. Jadi alim nih dalam bidang ilmu syariatnya, alim dalam bidang ilmu tauhid, fikih, tasawuf, kemudian diamalkan, itu namanya ilmu hakikat. Yang kedua, para wali itu husnul khuluq. Ujar Abu Hurairah, aku telah belajar sejak aku mengucap dua kalimat syahadat, aku selalu di samping Rasulullah. Aku tidur di samping rumah Rasulullah. Siang dan malam aku belajar kepada Nabi, wafat Rasulullah.
Aku simpulkan pelajaran akhlak dengan Rasulullah husnul khuluq. Mau tahu apa arti husnul khuluq, Bu? Ini ada pada Sesaman Al-Madani, bersifat pemurah. Amin. Dan jadi orang pemurah. Sesaman Al-Madani apabila orang tahu pangkat Sesaman Al-Madani ini gue pemimpin para wali. Lalu datanglah raja-raja dan orang-orang kaya memberikan hartanya karena takzim mengharap syafaat Sesaman barakah Sesaman Al-Madani. Karena seseorang yang berhadiah kepada orang yang alim, orang yang soleh, walau sebelah daripada sebutir kurma, dia mendapat pahala yang sama sebanyak ibadah wali Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu yang telah menyajikan minuman makanan di sini. Kita dapat pahala sebanyak pahala ibadahnya Sesaman Al-Madani. Amin. Karena kita berhadiah semata-mata karena takzim dan cinta kepada para wali. Datanglah manusia-manusia yang kaya daripada raja-raja dan para hartawan memberikan harta bendanya berupa emas dan perak kepada Sesaman Al-Madani. Begitu hadiah itu diterima, langsung dibagi-bagikan kepada fakir miskin sehingga tiada tersisa sedikit jua. Sesaman ini bersifat pemurah, tanda wali. Yang kedua, tidak pemarah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudahan bagulkan karo menang dua macam ini bawa pulih. Pemurah dan tidak pemarah. Mun panyarikan mana itu lain wali, itu wala ngarannya. Wali itu artinya kekasih Allah. Gawiannya seperti gawian menurut daripada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya tetangga orang kafir. Apabila beliau keluar dari rumah lewat di gang situ diludahi Nabi kita ini di muha. Sarik kan Nabi marah kada. Kasihan ya Nabi Allah, ampuni kaumku ini, keluargaku ini karena inya kada tahu. Sakalnya nang maludahi Nabi nang setiap hari tadi garing, ada lagi nang maludahi Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada tetangga, mana orang nang maludahi aku tuh jesiden. Jadi hujan nang di rumahnya garing. Kamana Nabi? Ke pasar, tukar buah Nabi. Lalu diketok pintu rumahnya, diberi makanan, diberi buah, disapuakan rumahnya. Buah Nabi. Amun pian sapo, jangan harap mun kada ada ilmunya, disapuakan rumahnya oleh Nabi, dibawakan buahnya, didoakan. Lalu sinang orang nama ludahi Nabi, dasar pian di baik benar akhlak, ulun minta ampun lon pian, berikan tanganmu ya Rasulullah, ulun mengucap dua kalimat syahadat masuk Islam. Lalu dia mengucap sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah bersifat pemurah dan tidak pemarah. Itu kesimpulan aku belajar lawan Rasulullah. Ya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendapatkan, kusimpulkan semua pelajaran akhlak. Orang yang menjadi kekasih Allah itu bersifat pemurah dan tidak pemarah. Pada suatu hari datang seorang laki-laki pegunungan, laki berdua. Ya Rasulullah, janya, pian Nabi kalau ya Nabi. Bahari ulun ini amalan supaya masuk surga, tapi jangan banyak lah, bila banyak hawas. Kayak itu. Oh jangan Nabi, la taqdab, jangan pemarah. Tambahin lagi, la taqdab, jangan pemarah. Hendak masuk surga, kalau tambahkan lagi, la taqdab, jangan pemarah. Tahu rasa? Jangan pemarah. Kenapa Bu? Allah tidak menurunkan sifat pemarah di dalam dada seseorang kecuali orang itu sedang dimarahi Allah. Ampihan kan jadi orang emosian, penyabar belakang. Amin. Takutan kalau buat kita ini dimarahi Allah. Takutan. Allah tidak meletakkan sifat pemarah kecuali di dalam dada, di dalam hati orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa sabar. Angkat tanganku. Allahumma ja'alna syakura
Ya Allah, jadikan hatiku selalu gembira atas nikmat-Mu. Hilangkan kedukaan citaan kami semua. Waj'alna sabura, jadikan kami orang yang selalu bersabar di dalam menghadapi kehidupan kami ini. Amin ya Rabbal. Berkat sesaman al-Madani. Allah mansurna fa'ati ridwani alaiha wa middana bil asraril lati awdata alaihim. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah as-saman waliyullah radiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Apa tadi Bu? Husnul khuluq. Ada anak bisa menjawab? Dua. Aku telah menyimpulkan pelajaran akhlak dengan Rasulullah. Tidaklah seseorang itu menjadi waliullah kecuali dia bersifat pemurah, murah harta, amin, murah tenaga, manis muka, lapang dada, suka memberi maaf. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua, jangan pemarah. Silakan bangunin anak di waktu subuh, tapi jangan marah-marah. Akur kan? Silakan nasihati anak gua, tapi jangan marah-marah. Janji Bu. Karena bila marah tadi, tandanya orang itu dimarahi oleh Allah Subhanahu. 17 kali kita sehari semalaman berdoa supaya jangan menjadi orang pemarah. Mana ayatnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bukannya jalan orang yang sesat dan orang yang emosian. Ghairil maghdubi, orang yang pemarah. Bi'alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang yang sesat, orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukuplah ini para sahabat. Ada lagi doanya. Kata Sayyidina Muhammad Salman Al-Madani, tiada naik pangkatku di sisi Allah Ta'ala dengan mencapai makam yang tinggi, melainkan karena aku mengamalkan doa ini 4 kali sesudah sholat subuh tanpa diselingi dengan perkataan dunia. Sama-sama. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. 4 kalimat. Pertama, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Amin. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Lindungilah, peliharakanlah umat Nabi Muhammad di mana saja berada. Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sugihakan seluruh umat Nabi Muhammad. Mau disugihakan? Allahumma ajbur li umat Sayyidina Muhammad. Sugihakan ya Allah seluruh umat Nabi Muhammad, penuhi segala keperluan hidupnya. Allahumma ajbur umat, Allahumma gfir li umat Muhammad. Allahumma raham, sayangi umat Nabi Muhammad. Allahumma raham atas umat. Allahumma astur, lindungi umat Nabi Muhammad. Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad. Sugihakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut setelah sholat subuh tanpa diselingi dengan perkataan dunia. Masuklah orang itu ditulis di sisi Allah sebagai rombongan wali kutub yang akan masuk surga tanpa dihisab. Amin ya Rabbal. Jadi ciri wali tadi, pertama alim, yang kedua pemurah, yang ketiga tidak pemarah, yang ketiga pak ibadah. Pesan Imam Al-Ghazali 2 jam diringkas. Tujuan kita hidup di alam dunia ini nuntut ilmu agama yang diwajibkan Allah dan mengamalkan ilmunya siang dan malam. Yang ketiga, yang kedua mengerjakan ibadah, sibuk mengerjakan ibadah yang wajib lawan sunnah.
Nang ketiga ada boleh sakit hati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tiga lah, ada dua. Pesan Imam Ghazali nih, tujuan hidup di alam dunia nuntut ilmu, nang dituntut dan tadi tauhid, itu sifat 20, fikih, tasawuf, pelajaran akhlak, untuk ilmu. Yang kedua beribadah. Ibadah nang wajib, ibadah nang sunat. Ibadah nang wajib tahu aja sudah pian. Anu bang punya pada datang ke pasar mencari nang halal, hukumnya wajib juga masuk ibadah. Ibadah nang wajib tambah ibadah nang sunnah. Nah 2 hari sudah hari ini Dzulqa'dah bertepatan dengan wafatnya si Samad Al-Madani. 9 kena itu hari Arafah. Yukaffir sanatil madiyah wal baqiyah. Siapa yang berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah diampuni dosanya setahun yang lalu, setahun dan sesudahnya. Berarti sepanjang umur berarti 2 tahun dosa diampuni. Amin ya Rabbal. Itu sunnah, hukumnya kada wajib. Nah, tapi anjuran. Jadi ibadah nang wajib, ibadah nang sunat, tuntut ilmu, kerjakan ibadah nang wajib, langsung sunat. Nang ketiga, jangan sakit hati, jangan bermuram durja, jangan sakit hati. Karena kita sudah cinta kepada Rasulullah, sudah mencintai para wali Allah, kita akan bersama mereka di dunia, di alam kubur bersama Rasulullah, sampai di dunia bersama Rasulullah, di alam kubur bersama Rasulullah, di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Senang apa senang ibu-ibu? Apalagi biar mengamalkan pulang doanya, sudah ada sayur bagi fotokopinya. Ini ulun terima dari Allah Yarham guru sekumpul. Ujar beliau, ini hadis Rasulullah. Barang siapa, ujar ulun cari di mana ambilannya, asalnya di dalam syarah Dalailul Khairat. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca doa ini pagi dan sore, walau sekali-sekali aja, maka orang itu akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad dan anak cucu keluarganya, termasuk dengan sesama Al-Madani, sepanjang hidupnya di alam dunia, di dalam kubur tak kumpul pulang lawan Rasulullah dan anak cucunya. Di hari kiamat masuk surganya tanpa dihisab, tak kumpul lawan Rasulullah. Boleh kita doanya sama-sama. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin, salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Apalkah pian sudah berataan? Apalkah sudah? Ada yang baru kan? Nah ini setelah yang satu ini kita bagi jasa duanya, ulun ada membawakan sisa fotokopi nang dahulu ibu Pak. Ada kakak buakan. Nah deh, nah ada. Nah, hendak aku tak kumpulan seseman Al-Madani, hendak ada kumpulan Datu Sini Rasulullah, hendak kalian tak kumpulan Ubaba Syarifah Nasdora Al-Basi, tak kumpul dengan keluarga beliau. Dan Ibu Syarifah ini kumpulan Abang Guru Sokumpul. Ini doanya sekali lagi. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin, salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Nah dibagi dan dapat nang kalau dapat serakanlah yang membubuhannya doanya nih. Kita bayi jasa, jangan boleh pian bayi jasa setelah ini. Jadi tanda orang wali tadi yang terakhir adalah sesama paling ibadah. Selalu bangun di waktu sahur, sholat tahajud, ratib sahur, tauhid berzikir, sampai baca salawat banyak, sampai ke subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, tetap aja di tempat duduk beliau sholat sampai ketika matahari naik. Seberapa hari Bapak sepanggalah sholat surat isra sampai pulang beliau mengerjakan sholat doa, baru beliau melakukan aktivitas keseharian seperti mengajar dan lain sebagainya. Ini aja dulu, nah insyaallah akan besar manfaatnya lawan kita. Insyaallah kita bertawassul dan berkata masih sama Al-Madani, mudah-mudahan kabulan beratan hajat urusan dunia, hajat akhirat kabul, sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, nang berdagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang berjualan berpayuan, nang balung ini balung itu, mudah insyaallah kabul. Kita bertawassul
bertawassul dengan berkat Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disegakkan badan, dikumpulkan bersama Rasulullah, anak cucu Rasulullah dari dunia sampai ke alam barzah, sampai dibangkitnya hari kiamat, masuk surganya tanpa dihisab. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dihilangkan segala kedukaan citaan, diberikan segala pahala atas musibah-musibah yang menimpa kita, dan Allah memuliakan kita dengan masuk surganya tanpa dihisab. Kabul segala hajat demi bulan anak cucu kita berkabulan berantara hajat insyaallah. Berkat surah Al-Fatihah kita doakan ayah kita Habib Idrus, Allah bersih rumah ini dipanjangkan umurnya, ditambah kesehatannya, ditambah keberkahannya. Kabul segala hajat beliau sampai ke anak cucu zuriat beliau. Wabil khusus ibu kita Syarifah ini sehat badan, panjang umur, kabulan berantara hajat. Allah tilkan yang disirin Nabi, walin Nabi disirin suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perhatikan semualah, kita mengambil ijazah yang sangat berkah insyaallah kabulan barataan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbi Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wajzi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ulangi lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wajzi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Ulun ijazahkan wafian seberataan. Wabil ulun terima insyaallah berkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
Subhanallah wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آيات الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصحاب الله خصوصا لروح الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخام علي الشان السيدي العارف بالله تعالى الشيخ محمد سلمان القاضي الحسن السمان المدني وصولي وفرعي وأهل سلسلته والآخذين عنه والمنتسبين إليه أن الله يتغشوا من الرحمة والمغفرة ويأتوا علينا من بركاتهم وسررهم وأنوارهم وعلومهم ونقرتهم وسوسياتهم وكراماتهم ويمين بهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وعلى والدينا خصوصا لأمنا وبابا شريف المصدر في التوبة صالح وصولهم وفروئهم وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين والمسلمات بما منا به على مقرب أوليائه وخاصته خلاصة أسمائه وأن يحفظ وإياه من كل مما يبعدنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهب لنا وله الخطأ والفرح والنسب الأكبر من متابعة نبيه الأكرم وحبيب العظام صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله عليه وسلم وعليه وزاده فضلا وشرافا لديه وأن يمن علينا وعليهم بنصرة أطف منه تجذبنا وإياهم إلى من حضرته وأن ينهي لنا وإياهم جميع فيه ومغفرته وأن يحفظنا وإياهم بالدين والدنيا من الآفات من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بسعادة الخاتمة بحق سيد السادات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه خير البرية شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل أوصل تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وعملا تقبلا نقدم ذلك ولده إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الأربعة عامة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين وقراء المفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولئكم أجمعين. ثم إلى روح من سمعنا هنا بسببه وتلونا لأجل سيد محمد سمع Habib Audi bin Abdul Muhammad Al-Wahid bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Sallallahu Alaihi Wasallam Talha bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Sultan bin Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah bin Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah Sahab bin Sallallahu Alaihi Wasallam Nur bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah Fadl bin Sallallahu Alaihi Wasallam Fadl bin Sallallahu Alaihi Wasallam Fadl bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah Safiyah bin Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah Syamsiah bin Tadri وإلى روح حبيب حبيب عبد الله وإلى روح Haji Fauziah binti Haji Husni وإلى روح محمد Rahim binti Muhammad وإلى Haji Bi'ah binti Haji Muhammad Aini وإلى روح para orang tua yang telah kita وإلى روح suami yang telah kita وإلى روح anak-anak yang telah kita وإلى روح saudara yang telah kita wali jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat wa usul tasbina ya ajma'in. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa biqatan lahum minan nar wa 'aidan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma bilahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum thumma irwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma wa khususan ila man la zaira lahu wa la dhakira lah wa amma jami'an birrahmati war ridwan wa sinna wa iyyahu fasihal jinan
يا حنان يا منان يا من إذا سل أعطى وإذا استعين اللهم انور انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفرة ولا تخرجنا عن الغفرة واجعل آخرتنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أيدنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزولي من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزولي من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزولي من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا